semuanya, saya Alistiawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar atau disebut juga dengan parenkim. Teman-teman, ada yang tahu tidak parenkim itu apa? Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Contohnya pada batang dan akar parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh amput sebagai korteks. Parenkim dapat pula dijumpai sebagai empulur batang. Pada daun, parenkim merupakan mesofil daun yang kadang berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang. Parenkim dijumpai sebagai parenkim penyimpan cadangan makanan dan pada buah dan biji. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, dan juga parenkim angkut. Parenkim asimilasi ini parenkim yang bertugas melakukan proses pembuatan zat-zat makanan, terletak di bagian tumbuhan berwarna hijau. Kedua, ada parenkim penimbun, berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan terletak di bagian dalam tumbuhan, misalnya empulur batang, akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Organ tersebut selnya berisi cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Ketiga, ada parenkim air dijumpai pada tumbuhan xerophyt atau epirit sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering. Yang keempat, ada parenkim udara dijumpai pada alat pengapung tumbuhan. Parenkim udara dapat pula dijumpai pada tangkai daun karena SP sebagai tempat penyimpanan udara. Yang terakhir ada parenkim angkut, terdapat pada jaringan pengangkut yang sel-selnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Nah, berdasarkan bentuknya, parenkim juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan juga parenkim lipatan. Pada parenkim palisade merupakan parenkim penyusun mesofil. Kadang pada biji berbentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. Kedua, parenkim bunga karang juga merupakan parenkim penyusun mesofil daun, bentuk dan ukurannya tidak teratur dengan ruang antar sel yang lebih besar. Ketiga, ada parenkim bintang, berbentuk seperti bintang, bersambungan ujungnya dijumpai pada tangkai daun kana. Keempat, ada parenkim lipatan, dinding selnya mengandalkan lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas, dijumpai pada mesofil daun pinus dan juga padi. Sebagai sel hidup, parenkim masih dapat membelah meskipun sudah dewasa. Itulah sebabnya sel parenkim berperan penting dalam penyembuhan luka serta regenerasi. Banyak sel parenkim berbentuk segi banyak atau polyhedral dengan garis tengah dalam berbagai arah hampir sama atau isodiometris. Sel parenkim yang panjang terdapat sebagian sel palisade pada mesofil daun. Ada sel parenkim yang berbentuk benang dan biasanya terdapat pada tumbuhan yang memiliki ruang antar sel sangat jelas, seperti pada Scirpus dan juga Juncus. Sel parenkim dewasa dapat tersusun rapat seperti pada endosperm atau dengan ruang antar sel yang jelas seperti ditemukan pada batang tumbuhan air. Ruang antar sel terbentuk karena lamela tengah pada tempat-tempat pertemuan 3-4 sel larut oleh pektinase, sehingga dinding-dinding sel di tempat itu tidak berhubungan satu sama lainnya.
Ruang antar sel dapat terbentuk secara sisogen atau lisogen. Pembentukan ruang antar sel secara sisogen terjadi karena pada saat dinding primer dibentuk pada dua sel baru yang berhubungan. Lamela tengah di antara kedua dinding sel baru hanya berhubungan dengan dinding primer sel induk dan tidak menyentuh lamela tengah antara dinding sel induk dan sel di sebelahnya. Ruang antar sel yang terbentuk secara lisogen terjadi karena disintegrasi sel-sel utuh, seperti ruang antar sel yang ditemukan pada batang tumbuhan air. Sebagian besar sel parenkim berdinding tipis, tetapi ada juga yang berdinding tebal, seperti pada endosperm kurma, kopi, dan salak. Pada dinding parenkim yang tebal seperti itu terhimpun hemiselulosa sebagai cadangan makanan. Pada jaringan parenkim yang berdinding tebal, noktah atau noktah sederhana lebih jelas tampak di bawah mikroskop cahaya. Jaringan parenkim mempunyai berbagai fungsi didasarkan pada posisinya dalam tubuh tumbuhan dan partisipasinya dengan efektivitas sel-sel yang lain. Fungsi sel parenkim antara lain ada fotosintesis, respirasi, sekresi, dan penyimpan cadangan makanan dan juga air. Meskipun sel parenkim sedikit, banyak telah terspesialisasi di dalam fungsinya, mereka berubah aktivitasnya. Sel parenkim dicirikan dengan adanya akumulasi substansi ergastik. Sel parenkim penyimpan cadangan makanan terdapat pada biji dan organ penyimpanan cadangan makanan di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, sel parenkim biji mengandung protein dan juga lemak. Sel parenkim pada bunga dan buah sering mengandung kloroplast pada berbagai organ tanaman. Di dalam sel parenkim terakumulasi antosianin atau tanin pada vakuolanya atau kristal dalam bentuk-bentuk tertentu. Perkembangan ruang antar sel dalam mesofil dan koenkim umumnya berasosiasi dengan fasilitas untuk pertukaran gas dalam jaringan fotosintesis. Ruang udara ini berkembang sangat baik pada Angiospermae yang hidup dalam tanah berair atau akuatik. Karena ruang antar sel yang sangat dominan, maka jaringan parenkim seperti ini dinamakan erenkim. Terbentuknya ruang antar sel pada erenkim sebagai akibat sel-sel yang berdekatan saling memisah sepanjang area kontak satu dengan sel lainnya.